Dani menarik napas panjang di depan cermin kamar mandi kontrakannya. Jam dinding menunjukkan pukul 6 sore. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja di toko elektronik di pusat kota, ditambah pekerjaan sampingan sebagai pengemudi ojek online. Keringat masih membasahi pelipisnya, meski ia sudah sempat menyeka dengan handuk kecil. Hari itu bukan hari yang menyenangkan. Seperti biasa, penghasilan dari toko dan narik online hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, bayar kontrakan, beli beras, susu anak, dan sedikit uang jajan. Tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Di ruang tengah, Icha, istrinya, sedang menggendong bayi mereka yang baru berusia 8 bulan. Wajah Icha tampak lelah, rambutnya berantakan, dan matanya sembab seperti habis menangis. Dani mengerti, sejak berhenti dari pekerjaan les privat karena hamil, Icha jarang punya waktu untuk dirinya sendiri. Semua tenaga, pikiran, dan emosi terkuras untuk mengurus anak. "Mas, kamu capek ya?" Suara Icha lirih, seolah menahan sesuatu. Dani tersenyum tipis, mencoba menutupi letihnya. "Nggak apa-apa. Namanya juga kerja. Yang penting kamu sama bayi sehat." Icha menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ada hal yang mengganjal di hatinya, tapi ia ragu mengucapkan. Beberapa kali ia mencoba, namun urung. Malam itu, saat makan bersama, kata-kata itu akhirnya meluncur juga. "Mas, aku kadang iri lihat teman-temanku. Mereka udah punya rumah sendiri, suaminya bawa mobil, hidupnya kayaknya enak. Aku capek terus mikirin uang. Apa kita akan terus begini?" Dani berhenti mengunyah. Hatinya, seolah diremas. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah bentuk kekecewaan. Luka yang selama ini Icha pendam, kini keluar juga. "Icha," Dani berusaha tenang, meski dalam dadanya ada rasa sakit. "Aku ngerti kamu capek. Tapi aku nggak pernah berhenti berusaha. Aku kerja dari pagi sampai malam, demi kamu, demi anak kita. Aku tahu, Mas. Tapi rasanya tetap berat. Apalagi kalau keluarga besar kumpul, aku selalu dibanding-bandingin. Kamu sendiri tahu kan?" Suara Icha meninggi, matanya berkaca-kaca. Dani hanya terdiam. Ia tahu betul maksud istrinya. Beberapa kali, saat acara keluarga besar, ia jadi bahan olok-olok. Paman Icha pernah terang-terangan berkata, laki-laki kalau cuma kerja kuli toko sampai tua, mau kasih makan apa anak istri? Wajah Dani memerah saat mengingatnya. Bukan hanya hinaan, tapi juga tatapan sinis yang menusuk harga dirinya. Malam itu, setelah Icha menidurkan bayi, Dani duduk di teras kontrakan. Angin malam berhembus pelan, tapi hatinya terasa panas. Ia menatap langit gelap, bibirnya bergetar lirih. "Ya Allah, aku nggak minta kaya raya. Aku cuma minta kuat. Jangan biarkan aku kalah dengan hinaan mereka." Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Icha mengadakan acara syukuran ulang tahun ibunya. Dani sebenarnya enggan datang, tapi Icha memaksanya. "Aku nggak mau kita kelihatan menjauh dari keluarga. Lagian, biar bagaimanapun mereka tetap keluargaku," kata Icha. Dani menuruti, meski hatinya was-was. Benar saja, dugaan itu terbukti. Di tengah acara, seorang sepupu Icha dengan nada bercanda, tapi menusuk, berkata lantang, Dani, kapan nih punya rumah sendiri? Masa masih ngontrak terus? Jangan-jangan anakmu nanti juga numpang di kontrakan orang." Disambut tawa beberapa orang. Dani menunduk, menggenggam erat gelas plastik di tangannya. Belum selesai, seorang paman ikut menimpali, "Kalau kerja cuma segitu-gitu aja, yang nggak akan maju. Laki-laki harus bisa kasih hidup enak buat istri. Icha ini cantik loh, kasihan masa disia-siakan?" Wajah Icha merah padam, menahan malu. Ia ingin membela suaminya,
tapi lidahnya keluh. Dani hanya terdiam, menahan amarah yang membuncah. Malam itu, dalam perjalanan pulang, keheningan membungkus mobil angkot yang mereka tumpangi. Sampai di rumah, Ica tak lagi bisa menahan perasaannya. "Mas, aku malu tadi. Malu banget. Kenapa sih hidup kita kayak gini terus? Apa nggak bisa berubah?" Kali ini Dani tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding kamar. Dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka renggang. Ica sering marah karena lelah dan minder, meski dalam hati ia masih mencintai Dani. Kadang, ia tergoda dengan kata-kata manis seorang kenalan lama yang kini mapan, namun selalu ia tepis. "Aku nggak mau selingkuh. Aku cuma ingin Dani berubah," batin Ica. Sementara itu, Dani menutup rapat-rapat rasa sakitnya. Ia bekerja lebih keras, mencari peluang baru. Sampai suatu hari, di toko tempatnya bekerja, ia bertemu dengan seorang pelanggan yang ternyata pemilik usaha grosir elektronik. Dari percakapan singkat itu, lahirlah sebuah ide, menjual barang-barang elektronik secara online. Awalnya kecil, hanya lewat media sosial, dengan modal pinjaman dari teman. Ica sempat ragu, tapi akhirnya ikut membantu. Mereka mulai dari nol, memotret barang, menjawab chat pelanggan, mengantar pesanan. Pelan-pelan, usaha itu berkembang. Orderan semakin banyak, omzet meningkat. Dani melihat secercah cahaya di ujung lorong gelap. Namun di balik semangatnya, ia menyimpan bara dendam. Dendam pada keluarga Ica yang telah merendahkannya, dan, meski ia tak mau mengaku, pada Ica sendiri yang dulu sering mengeluh dan goyah. Pada suatu malam, setelah menutup laptop dan menghitung pesanan hari itu, Dani duduk termenung. Ica menghampirinya, menaruh segelas teh hangat. "Mas, aku bangga sama kamu. Maaf ya, dulu aku sering marah-marah." Dani menatap istrinya. Senyumnya tipis, tapi di dalam hatinya ada suara lain. "Aku akan buktikan ke semua orang. Aku akan buat mereka menyesal pernah menghina aku." Sejak malam itu, malam ketika Dani berjanji dalam hatinya untuk bangkit, hidupnya berubah drastis. Ia tak lagi sekadar bekerja untuk bertahan hidup. Kini setiap langkah, setiap tetes keringat, didorong oleh sesuatu yang lebih besar, dendam. Dendam kepada hinaan keluarga besar istrinya. Dendam kepada tatapan meremehkan yang menusuk harga dirinya. Bahkan, dalam diam, dendam kepada Ica, yang meski tak pernah meninggalkannya, sempat membuatnya merasa kecil karena keluh kesah dan tangisannya. Usaha online yang ia rintis semakin hari semakin berkembang. Awalnya hanya menjual aksesoris elektronik kecil, charger, earphone, powerbank, tapi berkat keuletannya, ia mendapat kepercayaan dari pemasok untuk menjual barang-barang dengan margin lebih besar, laptop, HP, bahkan televisi. Dani bekerja tanpa kenal waktu. Siang bekerja di toko, malam sibuk membalas pesan pelanggan, mempacking barang, dan mengatur pengiriman. Ica, yang awalnya ragu, lama-lama ikut membantu. Tangannya cekatan menulis alamat di kardus, menyusun pesanan, hingga membungkus dengan rapi. "Kita bisa, Mas. Aku yakin usaha ini bakal maju," kata Ica suatu malam sambil tersenyum, matanya berbinar. Dani mengangguk, namun hatinya dingin. Ia tidak melihat semua itu sebagai perjuangan bersama, melainkan sebagai jalan untuk membungkam hinaan. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, Dani berani keluar dari pekerjaannya di toko elektronik. Ia membuka toko kecil sendiri di ruko pinjaman seorang teman. Modalnya berasal dari keuntungan usaha online yang selama ini ia kumpulkan, ditambah pinjaman koperasi. Langkah itu berisiko besar, tapi Dani percaya diri. Dan benar saja, toko itu ramai. Ia memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menarik pelanggan, hingga pesanan mengalir dari berbagai kota. Uang mulai mengalir deras. Mereka bisa pindah dari kontrakan sempit ke rumah sederhana dengan cicilan KPR.
Dani bahkan bisa membeli motor baru, sesuatu yang dulu hanya ia impikan. Icha tampak bahagia, tapi di balik kebahagiaannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dani mulai jarang tersenyum padanya. Sikapnya berubah. Jika dulu ia pulang dengan wajah letih tapi tetap hangat, kini yang pulang adalah seorang lelaki dengan tatapan tajam, dingin, dan penuh ambisi. "Mas, kamu capek? Mau aku bikinin kopi?" tanya Icha suatu sore. "Biasa aja. Jangan banyak tanya, aku lagi mikirin bisnis," jawab Dani singkat. Icha terdiam, hatinya perih. Ia tahu suaminya berjuang demi keluarga, tapi entah kenapa, semakin besar usaha Dani, semakin kecil ruang bagi dirinya di hati suaminya. Rasa sakit yang tertahan. Konflik mulai sering terjadi. Icha merasa terabaikan, sementara Dani merasa dirinya adalah satu-satunya yang berjuang keras. "Kamu pikir gampang aku capek begini tiap hari?" kata Dani suatu malam ketika Icha mencoba mengeluhkan jarangnya mereka punya waktu bersama. "Aku nggak pernah bilang gampang, Mas. Aku kangen kita yang dulu. Kita yang sering ngobrol, ketawa bareng. Sekarang kamu pulang selalu dingin." Dani mendengus. "Kalau aku masih jadi karyawan toko, kamu pasti masih suka marah-marah kayak dulu. Jadi jangan ngomong kangen. Aku capek diingatkan terus soal masa lalu." Ucapan itu menampar hati Icha. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa meski dulu ia sering kecewa, ia tetap memilih bertahan. Ia menolak semua godaan laki lain yang menawarkan kenyamanan. Tapi lidahnya keluh. Malam itu ia hanya menangis diam-diam di kamar, sementara Dani duduk di ruang tamu menatap layar laptop, matanya penuh ambisi. Kesuksesan Dani kian melejit. Toko kecilnya berkembang menjadi 2 cabang. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda sukses di lingkungan kota mereka. Undangan seminar bisnis berdatangan, dan beberapa kali namanya muncul di berita lokal. Setiap kali ia melangkah masuk ke acara keluarga Icha, suasananya berubah total. Orang-orang yang dulu meremehkan kini menyapanya dengan sopan, bahkan memujinya. "Wah, Dani sekarang hebat ya. Luar biasa. Dari nol bisa jadi punya usaha sebesar ini," ujar salah satu paman dengan nada menyanjung. Dani tersenyum sinis. Hatinya puas. Inilah momen yang ia tunggu. Namun di dalam hatinya, bukannya bersyukur, ia justru semakin keras. "Dulu kalian hina aku. Sekarang kalian tunduk. Tapi ini belum cukup. Aku akan buat kalian benar-benar menyesal." Di sisi lain, Icha menyaksikan perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia karena hidup mereka membaik, tapi ia juga takut. Ia merasa Dani semakin jauh, bukan hanya darinya, tapi juga dari dirinya sendiri yang dulu ia kenal. Kesuksesan membawa Dani pada lingkaran pergaulan baru. Ia sering bertemu dengan pengusaha lain, menghadiri jamuan makan malam, dan mulai mengenal perempuan-perempuan yang terpikat oleh keberhasilannya. Awalnya Dani menolak. Ia masih ingat wajah Icha, kesetiaan istrinya. Tapi lambat laun, egonya berkata lain. "Bukankah aku berhak menikmati ini semua? Aku yang bekerja keras, aku yang menanggung hinaan, aku yang bangkit sendiri." Disinilah benih kehancuran mulai tumbuh. Icha merasakan ada yang salah. Dani semakin jarang di rumah. Jika pulang pun, wajahnya dingin, tangannya sibuk dengan telepon genggam. "Mas, aku khawatir. Kamu sering banget pulang larut. Kamu ketemu siapa aja?" tanya Icha suatu malam, dengan nada lembut, mencoba menghindari pertengkaran. Dani menatapnya tajam. "Kamu curiga sama aku? Aku kerja, Tar. Kerja buat siapa kalau bukan buat kamu sama anak kita?" Icha terdiam. Air matanya menetes, bukan karena percaya begitu saja, tapi karena hatinya merasa Dani mulai berubah arah. Malam-malam Dani kini sering diwarnai mimpi aneh, wajah pamannya menghina, suara sepupu yang menertawakan,
bahkan tangisan Icha saat mengeluh dulu. Semua itu bercampur menjadi bara. Ia bangun dengan dada berdebar, lalu menatap wajah istrinya yang tertidur. Namun alih-alih merasa damai, ia justru teringat luka. Dia juga pernah membuatku merasa kecil. Dia juga bagian dari rasa sakit itu. Aku akan tunjukkan, aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Bahkan tanpa dirinya. Sejak saat itu, Dani mulai menaruh jarak dengan Icha. Ia bersikap dingin, meski masih menunaikan kewajiban sebagai suami dan ayah. Hanya saja, hatinya perlahan tertutup. Icha semakin merasa sendiri. Anak mereka yang kini berusia 3 tahun sering bertanya, "Ayah mana, Bu?" Pertanyaan itu menusuk jantung Icha. Ia selalu menjawab, "Ayah kerja, Nak." Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Dani masih menganggap rumah ini rumahnya? Atau hanya sekadar tempat singgah? Namun meski perih, Icha tetap bertahan. Ia tahu, pernikahan bukan hanya tentang bahagia. Ada luka, ada sabar. Ia masih berdoa setiap malam, berharap suaminya kembali seperti dulu. Yang ia tidak tahu adalah, di sisi lain, Dani semakin larut dalam egonya. Ia tidak lagi sekadar ingin membahagiakan keluarganya. Kini ia ingin membalas dunia, meski harus mengorbankan orang yang paling setia menemaninya. 3 tahun sejak Dani membuka toko pertamanya, namanya semakin melambung. Ia kini memiliki 3 cabang toko elektronik di kota yang berbeda, dengan belasan karyawan yang bekerja untuknya. Rumahnya pun sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, 2 lantai dengan garasi luas dan perabot mewah. Tetangga menaruh hormat, keluarga besar Icha tak lagi berani meremehkan, bahkan kini sering meminta bantuan. Dani akhirnya menjadi apa yang dulu ia impikan, sukses, terpandang, dan disegani. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan terkikis, hatinya. Setiap kali Dani masuk ke acara keluarga, semua mata tertuju padanya. Paman yang dulu menghina kini selalu menepuk pundaknya sambil berkata, "Kalau bukan Dani, siapa lagi yang bisa jadi contoh sukses keluarga kita?" Dani tersenyum, tapi senyum itu tidak tulus. Hatinya dingin. Ia hanya merasa puas melihat orang-orang itu menelan kembali kata-kata mereka. Namun semakin sering ia mendapatkan pujian, semakin jauh pula ia melangkah dari kesederhanaan yang dulu membuatnya kuat. Ia mulai menikmati pesta jamuan, makan malam di hotel berbintang, dan relasi bisnis yang penuh dengan kemewahan. Di sanalah, Dani bertemu dengan Clara, seorang pengusaha muda di bidang fashion yang juga sering hadir dalam acara-acara bisnis. Clara berbeda dengan Icha. Ia berpenampilan mewah, percaya diri, dan tahu cara berbicara yang membuat laki-laki merasa dihargai. Setiap kali Dani berbicara dengannya, ada sesuatu yang menggelitik di hati, bukan cinta, melainkan ego yang terpuaskan. Sementara itu, Icha merasakan jarak yang makin besar. Dani semakin jarang di rumah. Anak mereka yang kini berusia 5 tahun lebih sering ditemani Icha sendirian. "Mas, bisa nggak sekali aja weekend ini kita jalan bertiga? Aku, kamu, sama anak kita. Udah lama banget kita nggak kumpul keluarga kecil," pinta Icha suatu malam. Dani menghela napas, menutup laptop dengan kesal. "Aku ada meeting penting, Tar. Bisnis nggak bisa ditinggal. Kamu harus ngerti." "Mas, aku ngerti kok. Tapi kamu selalu bilang begitu. Anakmu butuh kamu." "Aku juga," suara Icha bergetar. Namun Dani berdiri, meraih jaketnya. "Jangan bikin aku tambah pusing. Aku kerja buat siapa kalau bukan buat kalian? Jangan egois, Tar." Pintu tertutup keras. Icha terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Hubungan Dani dengan Clara semakin intens. Awalnya hanya bertukar ide bisnis, lalu makan siang bersama, hingga perlahan menjadi obrolan pribadi. Clara pandai memuji, dan Dani haus akan pengakuan.
Dani, kamu luar biasa. Dari nol bisa jadi sebesar ini. Banyak pria mapan lahir karena warisan, tapi kamu benar-benar berjuang. Aku kagum banget, kata Clara suatu malam di sebuah restoran. Ucapan itu menusuk telinga Dani bagaikan musik merdu. Bukan karena ia belum pernah mendengarnya, tapi karena kata-kata itu datang dari seseorang yang tidak menyaksikan masa pahitnya, sehingga terdengar lebih tulus. Perlahan, Dani mulai membandingkan Clara dengan Icha. Icha dulu sering mengeluh, sering menangis. Dia memang setia, tapi apa dia benar-benar percaya aku bisa berhasil? Sementara Clara percaya dari awal aku ini hebat. Pikiran itu menjadi racun yang menumbuhkan jarak makin lebar antara Dani dan istrinya. Suatu malam, Icha menemukan pesan di ponsel Dani. Pesan singkat dari Clara, "Makasih dinernya, next time aku yang traktir ya." Wajah dengan sebelah mata mengedip. Jantung Icha berdegup kencang. Tangannya bergetar. Malam itu, begitu Dani pulang, ia langsung menanyakan, "Mas, ini siapa Clara? Kenapa kamu sering ketemu dia?" Dani terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kamu ngecek HP aku?" Jawab, "Mas, aku istrimu. Aku berhak tahu." Suara Icha meninggi, matanya basah. Dani mengangkat bahunya. "Clara itu rekan bisnis. Jangan lebay. Kamu selalu curiga, Tar. Aku capek." "Capek? Kamu yang berubah, Mas. Kamu jarang di rumah, sibuk sama orang lain, anakmu bahkan nyariin kamu tiap hari. Apa kamu lupa siapa yang nemenin kamu waktu nggak punya apa-apa dulu?" Dani terpancing. Ia menatap istrinya dengan mata penuh amarah. "Iya, aku ingat. Kamu yang sering marah-marah, sering bikin aku kecil hati. Jangan pura-pura jadi malaikat sekarang." Ucapan itu menghancurkan hati Icha. Ia terdiam, lalu perlahan menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dani meninggalkan rumah dengan emosi membara, memilih menginap di hotel bersama relasi bisnisnya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Icha. Dani semakin jarang pulang, dan jika pulang pun hanya sebentar. Anak mereka semakin sering bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak pernah main sama aku?" Icha hanya bisa tersenyum palsu, lalu menangis setelah anaknya tidur. Sementara itu, Dani semakin larut dalam hubungannya dengan Clara. Ia merasa menemukan seseorang yang mengerti ambisinya, meski sebenarnya Clara hanya melihat potensi keuntungan dari kedekatan itu. Namun Dani sudah terbutakan. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa hidup bersama Icha hanyalah beban masa lalu. Dalam sebuah pesta bisnis yang mewah, Dani datang bersama Clara. Banyak mata memandang, beberapa berbisik-bisik. Namun Dani tidak peduli. Ia merasa bangga. Di meja, seorang rekan bisnis berkata, "Istri kamu cantik ya, Dani. Cocok banget." Dani hanya tersenyum, tidak meluruskan bahwa Clara bukan istrinya. Dalam diam, ia merasa puas. Akhirnya ia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak lagi laki-laki kecil yang dulu dihina. Namun di balik kebanggaan itu, ada harga yang harus dibayar. Hubungannya dengan Icha semakin retak. Rasa cintanya perlahan pudar, digantikan oleh ego dan nafsu. Meski sakit, Icha tetap bertahan. Ia tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarganya, meski ia tahu beberapa orang mulai mencurigai. Ia hanya berdoa setiap malam, memohon agar Dani kembali sadar. "Aku nggak mau anakku tumbuh tanpa ayah. Aku nggak mau pernikahanku hancur. Ya Allah, tolong buka hatinya," doa Icha sambil menangis di sepertiga malam. Namun semakin ia berdoa, semakin jauh Dani melangkah. Pagi itu, Dani menatap cermin besar di kamar hotel. Jas mahal membalut tubuhnya, jam tangan branded melingkar di pergelangan tangannya. Dari luar, ia tampak sempurna, pengusaha sukses, berwibawa, dikagumi banyak orang.
Namun di dalam cermin, matanya kosong. Ia tidak lagi melihat Dani yang dulu. Ia hanya melihat seorang pria yang hidupnya dikuasai dendam, ego, dan godaan. Tanpa sadar, ia telah meninggalkan orang yang benar-benar mencintainya. Hari itu, hujan turun deras. Icha duduk di ruang tamu bersama anaknya yang tertidur di pangkuan. Dari balik jendela, ia melihat mobil mewah Dani berhenti di depan rumah. Jantungnya berdegup kencang, entah karena rindu atau takut. Dani masuk dengan wajah dingin, jasnya basah terkena hujan. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Tar, aku rasa kita nggak bisa lanjut kayak gini." Icha menatap, hatinya bergetar. "Apa maksudmu, Mas?" Aku mau pisah. Aku nggak bisa lagi hidup denganmu. Aku capek dengan semua drama, semua pertengkaran. Aku udah temukan orang yang lebih ngerti aku." Kalimat itu bagai pisau yang menancap langsung ke jantung Icha. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh. Orang itu, Clara, kan? Dani menghela napas panjang, lalu mengangguk tanpa rasa bersalah. "Iya. Dia ngerti aku, Tar. Dia bikin aku merasa dihargai. Aku udah mantap sama dia." Icha berdiri, tangannya mengepal gemetar. "Mas, kamu lupa siapa yang nemenin kamu pas nggak punya apa-apa dulu? Kamu lupa aku yang rela makan seadanya, tidur di rumah kontrakan sempit, dengerin hinaan orang tiap hari? Kamu tega ninggalin aku demi perempuan yang cuma suka kamu karena uangmu?" Dani menunduk sejenak, lalu menatap Icha dengan tatapan keras. "Aku nggak peduli. Aku mau hidup yang lebih baik. Aku mau bahagia. Kamu jangan halangi aku, Tar." Hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Icha akhirnya tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Hari itu, Dani benar-benar meninggalkan rumah. Ia menutup pintu tanpa menoleh lagi. Bersama Clara, hidup Dani awalnya terasa sempurna. Mereka menghadiri pesta, berlibur ke luar negeri, tidur di hotel mewah, dan menikmati hidup serba glamor. Namun perlahan, Dani mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Clara sering meminta dibelikan barang mahal, tas branded, perhiasan, mobil baru. Dani menurut saja, karena merasa itu harga dari cinta yang ia dapat. Tapi setiap kali Dani membelikan sesuatu, senyum Clara hanya bertahan sebentar. Lalu ia akan meminta lagi, lebih besar dari sebelumnya. Hati kecil Dani mulai resah, tapi ia menepis. Ini cinta. Ini balasan dari semua rasa sakitku dulu. Sementara Dani larut dalam kehidupan glamornya, bisnisnya perlahan goyah. Ia terlalu sibuk mengurus hubungan pribadinya, hingga mengabaikan manajemen toko. Karyawan tak terkontrol, pemasok mulai kecewa, dan pesaing memanfaatkan kelalaiannya. Suatu hari, manajer kepercayaannya datang dengan wajah pucat. "Pak, gudang kita kebakaran semalam. Banyak stok habis. Asuransi belum dibayar, jadi kita nggak dapat ganti rugi." Dani terperanjat. "Apa? Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Bapak nggak pernah ada di tempat, Pak. Kami bingung harus lapor ke siapa." Dani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu baru awal. Beberapa bulan berikutnya, penjualan merosot tajam. Hutang ke bank menumpuk karena Dani meminjam untuk memenuhi gaya hidup Clara. Saat kondisi keuangan memburuk, Clara perlahan menunjukkan wajah aslinya. "Dani, kamu janji mau beliin aku mobil baru. Kok sampai sekarang belum juga?" "Clara, aku lagi ada masalah bisnis." "Sabarlah sebentar." "Masalah bisnis? Jadi aku harus ikut susah? Aku nggak bisa hidup miskin, Dani. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kenyamanan, aku nggak mau terusin hubungan ini." Ucapan itu membuat Dani tercengang. "Kamu serius ngomong gitu? Bukannya kamu cinta sama aku?"
Clara menatapnya tajam. Aku suka kamu karena kamu sukses, Dani. Kalau kamu jatuh miskin, apa yang tersisa? Kamu pikir aku bakal bertahan? Dani terdiam. Saat itu, dunia seakan runtuh di depannya. Tak butuh waktu lama, Clara benar-benar meninggalkan Dani. Ia pergi bersama seorang pengusaha lain yang lebih kaya. Dani hanya bisa menatap kosong apartemen mewah yang kini sepi. Semua barang sudah dijual untuk membayar hutang, hanya tersisa beberapa pakaian lusuh dan tubuhnya yang semakin kurus. Dari pengusaha sukses dengan 3 cabang toko, ia kini kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah, karena kali ini ia kehilangan segalanya, harta, usaha, dan keluarga. Malam itu, Dani berjalan tanpa tujuan di jalanan yang sepi. Hujan kembali turun, membasahi pakaiannya yang sudah kumal. Ia menatap langit, hatinya penuh sesak. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku tega ninggalin Icha? Dia yang paling setia. Dia yang rela sakit demi aku. Dan aku balas dengan pengkhianatan. Air matanya bercampur dengan air hujan. Untuk pertama kalinya sejak sukses, Dani menangis sejadi-jadinya. Beberapa minggu kemudian, Dani memberanikan diri mendatangi rumah lamanya. Rumah itu masih berdiri, meski sederhana. Dari kejauhan, ia melihat Icha sedang menyapu halaman, sementara anak mereka berlari kecil di sampingnya. Anak itu tertawa riang, memanggil, "Bunda, aku bisa lari cepat." Icha tersenyum hangat, menunduk, meraih anaknya, dan memeluknya erat. Pemandangan itu menusuk hati Dani. Itu dulu juga miliknya. Itu dulu rumahnya. Dengan langkah gontai, Dani mendekat. Icha terkejut saat melihatnya. Tatapannya dingin, bukan lagi tatapan penuh cinta. "Ngapain kamu kesini?" Suaranya datar. Dani menunduk. "Tar, maafkan aku. Aku salah. Aku hancur sekarang. Clara ninggalin aku. Bisnisku bangkrut. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, cuma kamu yang aku punya." Air mata mengalir di wajahnya. Ia berlutut di depan Icha, memohon. Namun Icha menatapnya tanpa goyah. "Mas, aku udah cukup sakit karena kamu. Kamu yang memilih pergi. Kamu yang memilih dia, bukan aku. Sekarang, biarlah aku hidup untuk anakku. Aku nggak bisa lagi percaya sama kamu." Dani terdiam. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Ia sadar, ini harga dari pilihannya sendiri. Hari-hari Dani setelah itu diliputi kesepian. Ia bekerja serabutan untuk sekadar makan, tinggal di kamar kos kecil yang pengap. Setiap malam ia termenung, mengingat masa lalu, saat Icha mendampinginya, saat anaknya memanggil ayah, saat kebahagiaan sederhana ada di genggaman. Namun semua itu kini hanya kenangan. Di satu malam yang sunyi, Dani menatap kosong ke dinding, lalu berbisik lirih, "Andai aku nggak serakah, andai aku tetap bersama Icha, aku nggak akan begini." Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Dani harus menanggung akhir hidupnya dengan kesendirian, miskin, dan penuh penyesalan. Sementara itu, Icha tetap bertahan, membesarkan anak mereka dengan tegar. Ia belajar bangkit tanpa bergantung pada Dani, dan meski hatinya masih menyimpan luka, ia tahu satu hal, cintanya yang tulus pernah ada, tapi Dani sendiri yang menghancurkannya.